Hey, salam anak-anak kelas 5, 5A, 5B, 5C, dan juga 5D. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Kita hari ini PJJ TIK. TIK-nya sebenarnya kita mengerjakan tabel anak-anak. Kita mengerjakan tabel, tetapi Pak Agus mencoba membuat tabelnya dari buku matematika. Semoga kalian sudah punya bukunya ya, buku matematika. Ini yang Pak Agus buka, ini di halaman 54. Halaman 54. Buku matematikanya seperti ini, senang belajar ya, halaman 54. Ini tadi kayaknya 61 ya. Ya, ini. Nah, kita akan coba buat seperti ini anak-anak. Kita akan coba buat tabel seperti ini. Kalau kalian perhatikan tabelnya ini kolomnya ada berapa? Kolomnya ada berapa ini? Kolomnya ada 2. Kolom 1, kolom 2. Nah, kalau barisnya ada berapa? Barisnya kelihatan nih dengan angka ini. Barisnya ada 5. Jadi ini mudah sekali. Nanti kalian lihat bukunya. Kalian mulailah mengetik dari perhatikan gambar berikut. Pak Agus akan cobakan langsung. Jadi nanti di sini kalian buka. Misalnya kalian tulis perhatikan gambar berikut. Oke, saya coba cek lagi. Bentar ya. Perhatikan gambar berikut. Kemudian tadi kolomnya berapa? Kolomnya 2. Cara membuat tabel masih ingat ya, insert tabel, kalian bisa langsung dari sini. Untuk kolom 2 baris 5, berarti 2 kali 5 begini juga boleh ya, atau kalian pakai insert ya. Nah, kalau seperti ini Pak Agus lebih sukanya ini, sederhana soalnya gampang. Kemudian yang di sini kita perkecil karena ini isinya hanya angka urut 1 2 3 4 5. Pak Agus ke bawahnya pakai panah ya. Nah, sekarang terus kita kasih warna. Kita beri warna. Ini Pak Agus blok dulu. Kemudian di sini ada shading ya. Shadingnya ini kalian ganti misalnya biar sama seperti itu. Oke, apakah sama? Iya. Yang berbeda garisnya di sini putih. Garisnya putih nanti kita buat. Di sini kita blok dulu. Kemudian kalian bisa lewat sini anak-anak ya, atau bisa klik kanan. Nanti kalian masuk ke borders and shading ya. Ini border and shading. Nah, di sini tadi garisnya putih ya. Garisnya putih, berarti kalian rubah garisnya dulu. Oke, kalian klik. Jadinya begini. Garisnya sudah putih ya. Coba kita perbesar. Nah, ini bagi mereka yang pakai komputer ataupun laptop, ini mudah sekali. Bagaimana dengan mereka yang menggunakan HP? Nah, juga tidak sulit, tapi cuma perlu sabar. Cuma beberapa fitur yang seperti mewarnai mungkin tidak akan bisa sedetail ini. Materi ini pernah kita bahas di kelas 4. Semoga anak-anak tidak lupa ya. Oke, sekarang tinggal bagaimana kita nih memasukkan gambar-gambar ini. Ada 5 gambar. Nah, Pak Agus langsung ajarkan sekalian. Harapannya biar kalian juga nanti kalau ada tugas seperti ini di tematik, kalian bisa mengerjakan ya. Misalnya kalian disuruh mengirimkan dalam bentuk tabel, terus foto kegiatan kalian dimasukkan dan diurutkan. Nah, itu kalian bisa bikin di dalam tabel. Caranya yang pertama, yang paling utama kalian harus memiliki gambarnya dulu. Nah, untuk memiliki gambar, kalian bisa harus terkoneksi internet atau di-download dulu atau di-screenshot dulu. Jadi caranya banyak, bisa download, bisa screenshot ya. Nah, gambarnya juga banyak. Ini gambar yang latar belakangnya putih. Nah, ini yang gambar latar belakangnya sesuai dengan keadaan, misalnya pemandangan atau kandang. Nah, kalau kita mau butuh yang hanya gambarnya saja yang putih, ya kita cari yang putih, misalnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, kalian bisa klik lagi
kalian buka ya, kemudian akan muncul. Nah, yang seperti ini ada cara yang cepat ya. Ini bisa kalian save, klik kanan save ini ya. Tapi juga bisa cara cepat kalian butuh di sini. Ini namanya snipping anak-anak. Ini namanya snipping ya. Pak Agus akan buka. Snipping itu di setiap sistem Windows pasti ada. Kalian cari. Ini ada tidak snipping. Sekali lagi ini diurutkan berdasarkan abjad ya. Snipping huruf S. Ada tidak di sini? Di sini tulisannya snip and sketch. Oke, kalau kalian masih tidak yakin, kalian bisa ketik saja di sini. Nah, ini nanti kalau muncul snipping tools. Nah, ini lebih enak daripada yang ini ya. Ini sebenarnya sama anak-anak, cuma nanti kalian mungkin agak panjang, mendingan kalian ketik saja di sini snipping. Nanti muncul tuh logo yang seperti ini. Saya contohkan langsung. Nah, ini ada modenya. Kita tidak usah merubahnya dulu, kita langsung ke new saja. Nah, new ini nanti akan jadi kursornya berubah seperti tanda plus, kemudian kita tinggal klik dan tahan. Nah, ini kita menyimpan. Ini seperti di screenshot ya, tapi dipilih. Nah, udah jadi ini. Setelah itu kita simpan. Nah, misalnya kalian memasukkannya di tempat mana harus diingat ya, misalnya di My Document. Nah, di My Document harus ingat di My Document, nanti nyarinya mudah. Terus kalian tulis misalnya 1, kan lebih enak gitu kan, atau kalian 1 terus kuda. Tuh, ada gambar apa lagi? Nah, ini sudah tersimpan anak-anak. Tersimpannya di mana? Kita cek ya. Tersimpannya di My Document. Nah, dokumen 1 kuda. Nah, ini dia. Kita coba lihat tampilannya. Ini kalian bisa ngerubah juga tampilannya. Nah, ini 1 kuda. Oke ya. Baik, sekarang yang kedua, gambar apa? Pesawat. Nah, kalian tinggal browsing lagi. Kalian ketik di sini pesawat. Tidak harus sama persis ya, maksudnya gambarnya tidak harus sama persis, cuma paling yang kalian butuhkan adalah yang belakangnya putih. Nah, tapi kalaupun tidak ketemu yang belakangnya putih, ya tidak apa-apa. Intinya adalah gambar pesawat. Pak Agus belum mengajarkan sampai merubah background ya, mungkin tidak dulu ya, karena materi kita sebenarnya di tabel, ini materi pendukungnya saja. Tapi ini juga penting anak-anak. Misalnya kita ambil yang ini, yang kelihatan putih. Nah, ini. Kalian bisa klik kanan, kemudian kalian open ya. Kalian buka. Wah, besar sekali. Nah, ini tinggal kalian snipping saja. Kalau bagus kok lebih sukanya pakai snipping saja. Ini. Terus kalian lepas, kalian simpan. Di sini kalian tulis 2 pesawat dan seterusnya gitu ya. Pak Agus akan percepat untuk downloadnya. Yang ketiga adalah MotoGP ya, MotoGP katanya, MotoGP ya. Nah, ini kita ketik saja, nanti dia akan mencari anak-anak. Kalau butuh yang putih, kita lihat dulu yang bagian bawah ada tidak yang latar belakangnya putih. Ada di sini si Rossi ini. Kita klik kanan, open new image. Wah, kecil sekali gambarnya, tidak apa-apa. Kita snipping lagi. Kita snipping bisa dengan cara di save, persilahkan ya, Pak Agus persilahkan. Cuma ini Pak Agus kasih yang lebih simple. Oke, kemudian ini kura-kura. Yang berikutnya kita cek yaitu kura-kura. Nah, nanti dia cari ini, ada tak yang warnanya putih belakangnya? Ini ada. Klik kanan. Nah, ini kita snipping juga. Oke, ini bagus mencoba menampilkan yang snipping ya, cara snipping. Ini nomor berapa? Nomor 4. Kura-kura. Oke, dan yang terakhir adalah gambar gajah.
gambar gajah ini yang tadi banyak kita bisa tutup anak-anak. Nah ini kita klik gajah. Adakah yang latar belakangnya putih? Kita cek dulu. Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya tidak apa-apa anak-anak. Kalian bisa pakai ini misalnya tadi ini mirip nih dengan yang di buku. Oke, nah ini kita snipping saja. Snipping set gitu ya. Kita simpan nomor 5 gajah. Nah, sudah jadi. Kita cek dulu. Ada kuda, pesawat, MotoGP, kura-kura, dan gajah. Adanya di mana? Documents. Sekarang tinggal kita buka anak-anak. Nah, ini dia. Kita insert picture, kan gitu ya. Nanti pilih di manakah tempat picture-nya, Documents. Nah, tadi judulnya apa yang atas? Kuda. Tuh, masuk. Mudah ya. Tinggal kita perkecil. Kita perkecil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua tadi pesawat. Kita klik dulu di bawah, insert, baru picture. Jangan masih di sini kursornya, terus kita insert picture. Nanti jadinya begini nih. Misalnya Pak Agus buat dengan cara yang salah ya. Nah, artinya satu tabel tadi, satu sel itu isinya 2, ada kuda dan ada pesawat. Nah, jika memang dibutuhkan seperti ini boleh, tapi kalau tidak jangan. Berarti ini kurang tepat. Harusnya tadi tempatnya di sini kursornya. Pak, sudah terlanjur. Bisa digeser. Kalian klik saja, geser ke bawah. Oke, bisa. Enak kok komputer itu, kalau salah bisa diatur. Kemudian yang 3 tadi gambarnya apa ya? MotoGP ya. Oke, kita klik dulu yang 3. Kita insert, kita picture, terus kita cek di dokumen tadi ada MotoGP-nya, terus kita insert. Nah, kita jadikan begini nih anak-anak. Oke, dan nomor 4 tadi ada kura-kura. Kita insert, terus kita ambil kura-kura, kecil, dan terakhir yaitu gajah. Ada di sini nomor 5 gajah. Iya, gambar gajah tadi besar sekali, jadi ini kelihatan besar. Nah, kita bisa atur ini di dalam satu halaman anak-anak. Nah, ini jadi satu halaman kan, kita perkecil coba. Nah, ini dalam satu halaman. Kemudian ini bisa kita rata tengah. Masih ingat rata tengah? Ya, bisa begitu. Bisa kalian blok semua, kalian rata tengah. Jadi, nah ini dia. Kurang lebih sama atau tidak ya? Nah, hampir sama. Gambarnya yang berbeda. Oke. Pak, ini kok bisa ke tengah begitu? Nah, ini kalau anak-anak bisa saja ya. Kalau tidak apa-apa. Ini klik tadi Pak Agus blok dulu. Ini Pak Agus blok sampai di sini, terus Pak Agus klik kanan, tabel properties, terus Pak Agus klik di cells, Pak Agus center. Nah ini, jadi dia di tengah. Nah tinggal kita atur hurufnya. Misalnya ini kita buat standar, huruf standar itu 12. Terus kita tebalin, ini juga kita buat 12. Terus kita tebalin. Seperti ini anak-anak. Pak, ini kok tidak bagus kelihatannya kayak garisnya. Ya ini kita bisa atur. Kalian bisa crop anak-anak kalau yang sudah kuasai teknologi pasti paham sekali ini crop itu apa gitu, apalagi pakai HP biasa cropping. Nah seperti ini anak-anak, ini tabelnya sudah jadi, tinggal kita ketik di bagian bawahnya. Apa itu bawahnya? Ada perintahnya. Nah tadi ya lompat ya. Nah ini kita ketik dulu. Coba kamu urutkan kecepatan maksimalnya ketika sedang bergerak. Kalau Pak Agus pakai PDF, tidak Pak Agus ketik, langsung Pak Agus paste di sini juga bisa. Tuh jadi tidak perlu ngetik.
Pak Agus curang. Ya, ada cara lebih cepat bisa kita pakai anak-anak selama kita tahu caranya. Dan itu boleh kok, bukan curang kok ya. Oke, coba kamu urutkan kecepatan maksimalnya ketika sedang bergerak, benda atau hewan dari yang paling lambat hingga yang tercepat. Nah, ini belum diurutkan. Nanti tugas kalian diurutkan. Tapi untuk di materi tabel kita ini nanti Pak Agus minta kalian silahkan mengurutkan ya, mengurutkan dari yang paling lambat. Nah, dari yang paling lambat hingga yang paling cepat. Jadi yang paling lambat nanti di atas. Apa ini yang paling lambat kira-kira menurut anak-anak? Ayo. Apakah MotoGP, si Rossi? Oke ya, nanti silakan kalian urutkan. Mana yang paling lambat ditaruh di paling atas, terus berurutan hingga yang paling cepat di bagian bawah. Setelah itu kalian simpan anak-anak, kalian simpan ya. Simpan, kemudian nanti kalian beri judul misalnya latihan tabel 1, kemudian nama kalian, bukan nama Pak Agus ya, misalnya Agustinus kelas 5 Z, nomor, jangan pakai garis miring ya anak-anak kalau simpan, nomor 200 misalnya gitu. Kalau pakai garis miring gimana Pak Agus? Coba saya kasih garis miring ya. Bisa nggak nyimpan? Tidak bisa. Oke, jangan pakai garis miring. Jadi nanti kalian saat menyimpan langsung saja dikasih spasi. Ya, terus diketik saja. Oke, kita simpan. Nah, ketika kita simpan maka di bagian judul ini sudah langsung berubah. Namanya seperti ini. Tadi simpannya di mana ya? Nah, harus diingat tuh. Kalau menyimpan di mana? Ada di sini. Latihan. Jadi kita cek L. Nah, ini dia anak-anak, ada di sini. Coba ini Pak Agus tutup dulu. Sudah tidak ada ya, terus Pak Agus buka di sini. Ini dia. Dan ini adalah tugas tabel hari ini yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kirimkan melalui GC ya. Nanti Pak Agus siapkan tempatnya. Paling lambat hari ini hari Senin, Selasa dan Rabu. Paling lambat Rabu ya. Nanti Rabu tolong sudah dikirimkan. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Terima kasih telah belajar dengan Pak Agus. Tuhan Yesus berkati anak-anak.